Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Rahmat ya. Kali ini rencana kita mau bikin video baru soal dasar-dasar belajar panahan horsebow. Jadi belajar dari yang paling dasar ya, paling basic, karena kemarin banyak teman yang tanya gimana, banyak yang bingung gimana cara pegangnya, gimana cara milih busurnya dan macam-macam. Dan ini khusus untuk basic aja ya. Jadi untuk teman-teman yang expert boleh skip. Dan nanti teknik terutama yang diajarin, yang mau saya share, bukan diajarin ya, kita share pengalaman. Yang mau saya share yaitu soal teknik yang saya bisa dengan yakin, yaitu teknik gowing dan beberapa teknik mamluk yang saya ambil dari sini. Jadi nanti ada kita pakainya teknik gowing sama beberapa materi dari buku ini dan sedikit nanti dari buku Saracen atau buku yang lain. Oke, gitu aja perkenalannya. Nah, untuk video singkat aja nanti ya. Nanti kita akan bikin video-video singkat aja soal gimana cara milih busur, gimana cara megang handle, gimana cara menentukan draw weight, draw length, terus istilah-istilah dari horsebow dan semuanya macam-macamnya. Gimana nantinya kita belum tahu, kita coba aja ya. Kita yang pertama kita pilih gimana cara menentukan busur. Cara menentukan busur yaitu karena kita masih pemula, sangat dianjurkan untuk memakai busur yang paling murah. Ada dari PVC, ada dari fiber flat, itu yang paling murah dan yang paling kuat, dan sekarang harganya udah lumayan terjangkau, itu busur bending yang untuk pemula aja. Yang untuk orang masih pemula kan harga masih di bawah 1 juta, masih banyak yang jual. Cara menentukan draw weight paling gampang yaitu kita dry pull. Dry pull itu kita tarik busur, kalau ada busur kita pinjam busur temen, kita coba, kita dry pull tuh kita kuatnya berapa. Kalau kita kuat sampai 50, kita ambil setengahnya. Jadi 50 bagi 2, 25. Tapi kalau mau cara simple, paling gampang ambil untuk laki-laki sekitar 30-35. Itu udah 30 lah, 30 paling aman untuk pemula. Dan untuk awat atau perempuan itu paling cocok awal itu 20-25, 20 aja. Jadi kenapa kita ambil yang paling ringan? Karena untuk menentukan teknik dulu, kita harus membiasakan otot, memori muscle kita dengan form-form yang benar atau dengan postur yang benar. Pokoknya semuanya kita benerin dari pakai busur yang paling ringan. Nah, kita ke sana, kita lihat busurnya. Nah, jadi kayak gini. Nah, contoh yang flat itu kayak gini. Jadi dia dari IFG flat biasa, di ujungnya pakai siahnya dari kayu. Ini kisaran harga dari 300 sampai 600, ada yang 1 juta juga, tergantung boyernya kita ambil dari mana. Ini busur flatnya. Jadi busur flat kalau dia working linknya dia masih berbentuk flat. Untuk busur PVC kebetulan nggak ada ya, nanti coba tak cantumin di sini, di ini kayak gini lah kira-kira. Saya ambil dari gambar di YouTube di Google, busur paralon PVC. Nah, untuk busur bending itu yang modelnya seperti ini. Dia sama berbahan IFG, tapi dia dibelah bendingnya. Bagian siah dibelah, bagian handle dibelah, bagian siah dibelah, nanti dilem lagi dan dibentuk. Jadi dia kayak gini busurnya. Nah, dia IFG, masih full IFG sampai ujung siah. Nah, ini dia bahan IFG-nya dari atas sampai utuh semua. Nah, ini busur bending. Nah, ada busur hybrid. Busur hybrid itu dia busur bending, cuman di sini dilapisin tanduk kebu biasanya, bisa tanduk redu, bisa tanduk kerbau,
bisa tanduk kambing yang doger yang gede, yang tanduk ibu gitu panjang itu kan, bisa tanduk apa aja, itu yang ada di lokal ya. Nah berikutnya ada busur laminasi. Oh, ini ternyata ada nih busur dari PVC. Dulu pernah mau bikin. Nah, ini busur dari PVC. PVC biasa dari pipa pralon. Nah, untuk ini busur laminasi ini bukan laminasi bagus ya ini. Jangan dicontoh, jangan dibeli. Ini busur laminasi. Dia crack. Ini udah crack. Jadi busur laminasi itu apa? Dia busurnya terdiri dari beberapa bahan, tapi bahan modern material. Jadi dia pakai fiber, depannya sini pakai fiber, tengahnya dia pakai core-nya itu entah kayu entah bambu, biasanya 2 core biasanya. Nah yang belakang dia pakai IFG lagi. Ada juga busur laminasi hybrid, apalagi itu. Jadi busur laminasi hybrid itu laminasi tapi belakangnya pakai tanduk, ada kayak gitu. Dan ada juga namanya busur biokomposit. Nah, itu sebenarnya itu cuman pakai nama yang aneh-aneh aja sih. Dia sebenarnya itu dia bahan natural, dia bahan modern, tapi biar terkesan natural dia nyampur-nyampur bahan-bahan natural. Jadi busur modern tapi seolah-olah Hornbow. Dan yang terakhir itu busur Hornbow, itu dia busur dari bahan core-nya itu kayu, di bagian belly dia pakai tanduk, dan bagian sini dia pakai sinyu tendon. Kalau untuk busur Hornbow itu ada juga busur yang panjang kayak itu pojok itu dia busur longbow, dia pakai kayu utuh. Itu kayu apa sih namanya, sejenis kayu palem lupa, nanti kalau ingat ya tak tulis di sini di mana itu kalau ingat. Dan ada juga busur recurve macam-macam, tapi di sini akan membahas soal Hornbow aja. Jadi yang pertama perlu ditentukan itu apa, kita tentukan mau milih busur apa. Karena kita pemula, pakai busur yang paling murah aja, yaitu IFG flat. Ini IFG flat, dia paling kuat, paling tahan cuaca, paling tahan macam-macam. Berikutnya, atau bisa juga pakai IFG bending, tapi cari yang murah aja. Ingat ya, yang murah, karena nanti kita masih meraba-raba, kita mau pakai teknik apa, mau pakai busur yang seperti apa, itu kita masih meraba-raba. Jadi untuk awal-awal disarankan pakai yang paling murah. Kalau PVC sebenarnya nggak saya sarankan, kecuali memang budgetnya benar-benar tipis, baru pakai PVC nggak apa-apa. 100 ribuan sekarang, 50 itu udah kadang bonus Euro 2 PVC. Kalau untuk bending itu mulai dari 600, 500 sampai 2 juta. Dari Boyer yang biasa, terkenal banget, sampai yang core of the core. Nah, oke, sekian. Nanti berikutnya kita mau bahas soal grip, macam-macam grip. Kita mau bahas lagi soal gimana cara latihan tanpa busur yang benar menurutku. Soalnya ini yang tak share aja yang pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Berarti pengalaman pribadi, bukan bermaksud mau menggurui atau bukan bermaksud mau melangkahi teman-teman yang lebih master, lebih jago dan udah sering juara di mana-mana. Kebetulan saya bukan master, bukan siapa-siapa, hanya orang yang suka hobi dengan panahan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti kita bikin video pendek, kita acak kapan tentunya, tapi insya Allah seminggu sekali ada. Dan cekidot lah pokoknya, oke? Nggak pernah, kalau mau subscribe aja, kalau mau like aja. Nggak, saya bukan fakir subscribe. Dan insya Allah moga-moga ada teman yang bisa
mengambil manfaat dari video-video saya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.